Salam Pemuda. Baik sahabat-sahabat semuanya, pada sore kali ini saya sedang berada di arena atau sekretariat DPP Pemuda Demokrat Indonesia yang berada di Jalan Percetakan Negara, Jakarta Pusat. Nah, kali ini kita akan berbincang langsung di sekretariatnya dengan Ketua Umum yang saat ini menjabat, yaitu Bahrudin Perawan. Yuk ikuti bersama-sama dan dengarkan tentang Pemuda Demokrat ini. Assalamualaikum. Merdeka. Waalaikumsalam. Mari masuk. Siap. Mari. Izin Bang, mungkin kami tamu pertama pada 2002 ini Bang, 1 Januari. Maka dari itu kami ingin mengucapkan selamat tahun baru buat Abang Ketum di Pemuda Demokrat bersama seluruh jajaran. Terima kasih. Semoga Pemuda Demokrat semakin jaya yang dipimpin oleh Abang pada periode kali ini. Sama-sama deh. Bagaimana kabar Abang? Sehat-sehat Bang? Alhamdulillah. Nah, izin Bang, kami rencana ingin melakukan diskusi Bang dengan Abang yang berbentuk mungkin wawancara terkait dengan DPP Pemuda Demokrat Indonesia. Oh, oke. Podcast ya? Siap Bang? Sekalian di sini. Boleh, tapi tuan rumah yang jadi, seharusnya tuan rumah tapi ini tamu. Sudah, ini tahun baru jadi Siap, terima kasih. baru. Siap. Terima kasih. Oke, kita siapkan ini. Oke. Ya, kita di sini ya. Siap. Biar ini suasana lebih ngejreng. Siap. Dipakai itunya. Baik Bang. Oke. Baik, Abang, pada kesempatan ini saya memiliki banyak pertanyaan sih Bang terkait dengan Pemuda Demokrat ini. Salah satunya Bang, mungkin Abang bisa menjelaskan sudah berapa lama sih Abang ini menjadi pimpinan dalam Pemuda Demokrat Indonesia ini? Oke, terima kasih Adinda. Mungkin maksudnya ketua umum ya. Siap, Karena pimpinan itu ada di provinsi, ada di kabupaten, ada di pusat. betul. Jadi ketua umum itu sejak tahun 2020 dan kemudian kami masuk ke sekretariat. Ini namanya Wisma Marinda. Oh, Wisma Marinda. Wisma Marinda, Jalan Percetakan Negara. Selanjutnya Bang, kami ingin menanyakan terhadap Abang terkait dengan Pemuda Demokrat Indonesia. Nah, kami sering melihat gambar-gambar atau poster-poster banteng ya Bang, banteng, dan dikaitkan dengan presiden yang pertama yaitu Bung Karno. Selanjutnya ada juga marhain. Apa sih Bang? Mungkin bisa memberikan penjelasan kepada kami agar kami bisa paham terkait itu. Nah, jadi Pemuda Demokrat ini punya asas namanya marhainisme. Marhainisme itu bukan hanya Pemuda Demokrat, tapi beberapa organisasi nasional, baik itu partai politik seperti PNI, Pemuda Demokrat Indonesia, Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia, Gerakan Siswa Nasional Indonesia, dan seterusnya menggunakan lambang banteng. Lambang ini adalah lambang yang diinspirasi oleh Bung Karno. Marhainisme sendiri itu adalah ajaran tentang kerakyatan, demokrasi. Dia menjadi simbol yang dipakai oleh kelompok-kelompok nasionalis di Indonesia di tanah air. Nah, Pemuda Demokrat ini dulunya dia masih berafiliasi ke partai politik. Sejak zaman Partai Nasional Indonesia PNI di era kepemimpinannya Bung Karno. Nah, setelah PNI bubar, masing-masing organisasi yang berada di bawahnya itu 4 ormas
Jadi kalau masuk ke depan itu, di depan itu ada prasasti. Nah itu dulu merupakan underbone dari Partai Nasional Indonesia. Setelah PNI bubar, kemudian organisasi-organisasi ini menyatakan diri independen dan keluar dari PNI. Dan meskipun dia punya beberapa kader, karena ada hubungan emosional juga dengan katakanlah dengan PDI Perjuangan. Jadi beberapa kader atau senior atau junior yang memang berhimpun karena kesamaan asas ideologi namanya. Kira-kira itu. Berarti tidak ada ininya Bang ya? Nah, berarti kalau begitu Bang sudah jelas ya, Abang Ketum terkait dengan Pemuda Demokrat Indonesia ini bukan menjadi sebuah sayap partai. Bukan. Baik. Nah, selanjutnya Bang, kami juga ada pertanyaan. Ini kan Abang sudah menjabat sebagai ketua umum ya. Nah, mungkin program-program Abang selama menjabat ini bisa dipaparkan Bang, apa saja yang sudah dilakukan program kerjanya dan ke depan bagaimana Bang? Iya, kan. Ya, untuk ke depan itu atau program kerja yang sudah dilaksanakan hampir 2 tahun ya. Pertama kan organisasi ini sempat vakum sekitar 10 atau 15 tahun. Jadi kita penataan konsolidasi kembali organisasi dari tingkat DPP Dewan Pimpinan Pusat sendiri, lalu kemudian ke DPD Dewan Pimpinan Daerah sampai dengan DPC. Pada zamannya itu tahun 90-an menjelang 2000 itu organisasi ini eksis sangat kuat, sangat besar sekali dari Sabang sampai Merauke. Dia memiliki kekuatan konsolidasi. Nah setelah konsolidasi internal, kami juga pembentukan daerah-daerah yang belum ada. Selain itu melakukan pergerakan penataan ruangan atau kantor ini sendiri yang kita lakukan di tahun-tahun pertama masuk. Dan juga program kegiatan aksi lain itu seperti seminar, dialog publik, seperti partisipasi dalam gerakan sosial kemasyarakatan, dan juga beberapa aktivitas yang layaknya organisasi kepemudaan. Dan itu hampir setiap bulan dilakukan di DPP Pemuda Demokrat, dan juga kami menghadiri undang-undangan di DPD dan DPC di seluruh Indonesia, kira-kira itu. Nah Bang, yang menjadi penasaran kami itu di Pemuda Demokrat ini, Abang sendiri, tentang Abang Ketum sendiri, ini dari ujung timur Indonesia, dapat memimpin organisasi yang besar, bahkan di tingkat nasional, yaitu di DPP, di pusatnya. Nah, bagaimana sih Bang sejarahnya agar kami bisa tahu dan mencontoh daripada sejarah perjalanan Abang sampai bisa menduduki jabatan tertinggi di DPP Demokrat ini? Ya, organisasi Pemuda Demokrat ini lahir tanggal 31 Mei 1947 di Solo. Bentuk konsolidasinya sampai ke Papua, di mana tempat saya berasal. Jadi sebelum saya dulu terbangun dari Papua. Jadi mulai pimpin ini, selain di pergerakan mahasiswa Islam Indonesia (PMI), ini juga menjadi organisasi saya yang kedua, yaitu Pemuda Demokrat mulai dari Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua, dan pernah menjabat sebagai salah satu ketua DPP. Tahun 2007 itu saya sudah masuk struktur DPP. Lalu setelah berkiprah dan kemudian masuk ke DPP PDI Perjuangan di Jakarta, lalu kemudian saya diminta untuk oleh beberapa teman-teman yang pengurus Pemuda Demokrat senior untuk memimpin organisasi ini. Baik Bang, untuk yang selanjutnya ini merupakan pertanyaan kami yang terakhir. Di tahun baru 2023 ini, apa harapan atau kesan dan pesan untuk para pemuda DPP Demokrat sendiri, dan khusus ya, terlebih khusus untuk seluruh pemuda di Indonesia Pak? Hari ini 1 Januari 2023, itu juga masuk ke tahun politik, karena 2024 1 tahun mendatang terhitung hari ini itu kita masuk ke tahun politik. Tahun ini maka dimensi maupun suhunya akan makin tegang panas. Untuk internal Pemuda Demokrat sendiri, tentunya kader-kader pasti akan mempersiapkan diri untuk menuju legislatif maupun eksekutif. Karena ini adalah organisasi Pemuda Demokrat, ini adalah organisasi kader.
kiprah itu kita dukung, kita dorong, baik itu dalam bentuk konsolidasi di jalur politik maupun penyelenggara pemilu. Beberapa teman-teman di DPD dan DPC kita dorong sebagai penyelenggara pemilu di daerah untuk berpartisipasi dalam rangka menegakkan marwah demokrasi Indonesia ke arah yang lebih baik. Nah, dan untuk pemuda Indonesia, harapan kami, saya sebagai Ketua Umum DPP Demokrat Indonesia, kita generasi muda Indonesia itu mengalami bonus demografi hampir sekitar 60%. Artinya tanggung jawab kita untuk mengisi perjalanan bangsa dan negara itu memiliki potensi dan peluang yang jauh lebih besar. Meskipun tantangannya adalah lapangan pekerjaan. Nah, pada kesempatan ini juga kita berharap pada pemerintah dapat lebih memberdayakan pemuda Indonesia dalam kesempatan-kesempatan, khususnya berkaitan dengan dunia kerja, investasi, terutama di kerjasama dengan regional maupun negara-negara internasional sebagaimana hubungan Indonesia seperti yang sudah dilakukan oleh beberapa pemerintah kabupaten kota provinsi di Indonesia. Yang kedua adalah pemuda Indonesia ditantang untuk bisa melahirkan generasi baru, di mana 2024 itu juga pemilihan presiden Republik Indonesia, pergantian posisi regenerasi di legislatif, eksekutif, baik itu kepala daerah dan anggota DPRD. Nah, mari kita jemput perubahan dengan masuk ke dalam sistem agar bisa mengelola Indonesia dari dalam ke arah yang lebih baik. Demikian, Dinda. Baik, terima kasih Abang Ketum atas kesempatannya. Mungkin itu sebagai juga penutup, kami jadikan penutup dari Abang Ketum. Mungkin yang terakhir, saya selaku tamu di sini yang mewawancarai Abang Ketum, mohon maaf jika ada kesalahan. Dan juga kepada teman-teman semuanya tetap semangat dan marhaen jaya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, dan terima kasih atas kunjungan Adinda, Ketua Umum Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Provinsi Papua di Sekretariat DPP Pemuda Demokrat Indonesia, Wisma Marinda, Jalan Percetakan Negara 11, nomor 131B, Jakarta Pusat. Dan ini ada sedikit oleh-oleh. Terima kasih. Ya, kalau yang sudah datang podcast di sini dapat siap. kisah. Terima kasih banyak. Mungkin kita foto dulu Bang. Foto Bang ini dulu.